Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para asatidzah serta anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita ikut menghayu bagyo hari ulang tahun Republik Indonesia dalam hitungan yang ke-74. Kalau kita melihat angka 74 ini sudah lebih dari setengah abad bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Lazimnya, biasanya merayakan kemerdekaan itu dengan teriakan, dengan yel-yel merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Kalau konteksnya HUT RI ini adalah bebas dari cengkraman imperialis barat yang waktu itu bangsa Belanda menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, yaitu 350 tahun, 3 abad setengah Belanda menjajah Indonesia. Kita ketahui anak sekalian, Indonesia itu termasuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dikenal bahwa Indonesia itu adalah negara Melayu yang notabene Melayu itu lebih kecenderungannya kepada syariah. Dengan kondisi yang ada pada waktu itu, bangsa Indonesia mencoba untuk menerapkan syariah sesuai dengan ilmunya waktu itu. Contoh, kalau antum melihat para pejuang yang ada di Aceh, untuk pejuang putrinya itu pakainya itu kerudung, walaupun kerudungnya itu kerudung sifatnya itu slayer, ya. Pakaiannya baju kurung. Baju kurung itu atas bawah.
Ada yang sampai bawah pakai gamis. Kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, pakainya itu jarik. Kemudian atasannya itu kebaya, tapi bukan kebaya brokat. Kebaya brokat itu kebaya yang bermotif bunga tetapi gersang. Kalau dipakai gegernya merangsang. Gitu ya. Jadi kelihatan. Antum lihat Raden Ajeng Kartini pakainya jarik, pakainya kebaya. Sesuai dengan ilmunya waktu itu. Ya. Dengan adanya Belanda masuk ke Indonesia menjajah, maka itu semua akan ditanggalkan. Antum lihat ada pejuang muslimah zaman dulu yang pakainya bikini. Ada? Tidak ada. Semuanya pakainya jarit. Semua menutupi aurat. Sesuai dengan ilmu yang difahami waktu itu. Ya. Dengan datangnya Belanda ini, semua norma-norma yang sudah mendekati kepada syariah Islam secara kesempurnaan itu ditanggalkan satu persatu oleh mereka. Jadi ini menjadi catatan bagi antum. Antum sebagai generasi muda Islam harus tahu sejarah ini. Belanda itu menjajah Indonesia dalam kurun waktu 350 tahun untuk menanggalkan ilmu-ilmu yang telah difahami. Menjadi tanggung jawab antum. Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan amal soleh, dengan kegiatan-kegiatan yang diridhoi Allah dan dicintai oleh Allah. Ya. Jangan malah banyak lemesnya, Mas. Musuh itu masih mengincar umat Islam. Ya. Perlu diketahui bahwa sensus penduduk yang sekian jumlahnya ratusan juta sekitar tahun 90-an itu jumlah umat Islam itu 95%, Mas. 95%, yang 5% itu royoan. Mulai dari Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu 5%. Hari ini dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, umat Islam sudah mengalami penurunan menjadi 85%. Berarti mengalami penurunan kurang lebih 10%. Itu menjadi orang Nasrani, menjadi Katolik, menjadi Buddha, Hindu, kemudian kepercayaan dan sebagainya. Sekali lagi anak sekalian, mari kita pertahankan kemerdekaan ini dengan mengisi amal-amal yang soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah dan disukai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita sekalian termasuk orang-orang yang barokah jiwanya, barokah badannya, barokah ilmunya, barokah umurnya. Jangan ditiru. Ya. Mereka-mereka yang mengisi kemerdekaan itu dengan satu banyak bermaksiat, sudah mendapatkan posisi ketua, kepala, ternyata malah korupsi. Jangan ditiru kayak begitu. Itu hakikatnya tidak mengisi kemerdekaan ini, tetapi justru menambah kesengsaraan bangsanya, saudara-saudaranya. Ini yang mesti harus kita pertahankan, karena hakikat kemerdekaan itu adalah memerdekakan orang yang beribadah kepada selain kepada Allah menuju kepada Allah. Hari ini banyak orang yang menyembah
beribadah kepada selain Allah. Hakikat kemerdekaan kita rubah menjadi dia yang dulunya beribadah kepada selain Allah menjadi beribadah kepada Allah. Inilah yang namanya hakikat kemerdekaan. Bukan semata-mata hanya kita ini berhura-hura, ya, lomba makan kerupuk dan sebagainya. Ini saja anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amanat ini bisa kita renungkan dan bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Pondok Pesantren Salam ini. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dinilai oleh Allah sebagai mujahid-mujahid di dalam kelas kita masing-masing, maupun nanti setelah lulus kita benar-benar bisa bermanfaat untuk maslahat umat. Demikian akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.